Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Ketemu kembali bersama saya. Kali ini kita akan bahas masih tentang fisika ya, di part ketiga ini ya. Oke, ini kita akan lanjutkan bahasan kita yang kemarin di video sebelumnya, yaitu nomor 7 ya, di sumatif tengah semester ini. Oke, nomor 7. Kuat dari arus listrik merupakan aliran muatan listrik melewati suatu konduktor dalam rentang waktu tertentu ya. Dalam satuan internasional atau SI, satuan kuat arus listrik adalah, jadi satuan ya. Jadi satuannya itu adalah ampere ya untuk arus listrik ya. Kalau kilogram ini satuan massa, meter ini panjang, celcius suhu, ohm ini hambatan ya. Oke. Berikut besaran turunan adalah, jadi besaran turunan. Panjang itu pokok, berat itu pokok, massa itu pokok ya. Di sini ada waktu, tadi berat ini turunan ya, karena berat itu merupakan massa dikali percepatan gravitasi, berarti inilah dia besaran turunan ya. Oke, diameter dalam suatu cincin diukur dengan, jadi diameter ya, kita bisa menghitung pakai mistar menggaris, tidak, ini menghitung panjang ya, mikrometer sekrup. Ini untuk menghitung ketebalan plat ya, jangka sorong. Inilah dia, untuk mengukur diameter itu digunakan jangka sorong ya. Derajat Gauss ini massa ya, meteran. Kelos ini enggak ya, bukan. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Jika ketelitian jangka sorong 0,05 mm, maka hasil pengukuran yang terbaca adalah, ini kita perlu perhatikan ini ya, ketelitiannya, karena di sini dituliskan. Oke, untuk yang nomor 10 kita akan bahas di kertas. Untuk yang 10-nya di sini. Di sini diketahui adalah ya, skala utama. Skala utama dulu kita harus cari berapa sih skala utama. Oke. Jadi di sini skala utama itu sebelum 0 ya, sebelum angka 0 ini ada di 2,2 ya tempatnya. Berarti ada di 2,2 ya cm. Sekarang ada di skala Nonius namanya ya, Nonius di sini. Oke. Skala Nonius itu yang paling sejajar. Yang paling sejajar di sini kalau kita lihat ya, dari ini ya, dari 3 ini tepatnya sejajar ya. Ini yang paling sejajarnya ada di angka 3. Sedangkan ini sebentar dulu. Di sini ya, nih sejajarnya di sini. Ini paling sejajar yang ada di sini ya. Ini kurang sejajar kayaknya 3 ini. Ini yang paling itu sih ada di sini, yang paling sejajarnya ada di 0, 1 ya, 2, 3. Ada di 3 dia. Berarti skala Noniusnya di sini 3 dikali. Di sini skalanya, skala Noniusnya ini ya, atau ketelitiannya ya. Di sini kita ubah ke cm. Jadi kalau kita ubah ke cm itu dia 0,005 ya. Jadi nolnya bertambah ya, karena naik ke atas 1 itu nolnya bertambah. Sehingga di sini kalau kita hitung ya, hasilnya 0,015 ya cm. Sekarang tinggal hasil pengukuran. Berarti kalau menghitung hasil pengukuran ini kita jumlahkan skala utama dengan skala Nonius, itu kita jumlahkan. Diperoleh dari 2,2 cm ya, ditambah 0,015 cm ya. Berarti di sini hasilnya adalah 2,215 cm ya. 2,215 di sini 2,215, dan ada di option B ya. Jadi mata kita harus teliti nih ya. Oke. Di sini diameter dalam sebuah gangsing diukur mikrometer sekrup ya, dengan kedudukan skala seperti gambar. Diameter gangsing tersebut adalah, di sini. Di sini ada gambarnya di sini. Di sini nih sebenarnya ini 20 ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20 sebenarnya tepatnya sejajar di sini ya. Berarti di sini, karena kalau kita lihat di sini rata-rata 20 ya, berarti 20 tepatnya sejajar ya. Berarti di sini skala utamanya, skala utama ya, skala utama. Di sini ada di 20 ya, 20 ya milimeter dia, 20 milimeter. Oke, sekarang skala Noniusnya, hitung Nonius. Oke, untuk skala Nonius kita lihat yang paling sejajar dengan sumbu utama ini ya, dengan skala utama. Jadi di sini ada di 10 ya, 11, 12, ada di urutan ke 12. Nah, kalau nggak ada berarti di sini 0,01 mm ya.
Sehingga di sini hasilnya adalah 0,12 mm. Nah, berarti hasil pengukuran ini kita jumlahkan ya, hasil pengukuran atau HP yaitu 20,12 mm ya. 20,12 ada di option C. Inilah dia jawabannya. Oke. Sini kita lihat lagi soal nomor 12 ya. Sebentar dulu. Nah, sini gambar di bawah merupakan hasil bacaan pengukuran diameter silinder atau tabung logam ya, tabung logam dengan mikrometer sekurup laporan yang dituliskan. Nah, ya, jadi sini untuk nomor 12 ya. Ada skala utama dan ada skala nonius. Itu selalu ya kalau pengukuran. Utama ada skala nonius. Oke. Jadi sini skala utama kita lihat ini yang paling dekat ya. Ini kan 1,5 kan kurang dekat. Yang paling dekat dengan sumbu putar ini berarti ini ya 2. Berarti 2 mm ya. Ingat satuannya mili. Untuk skala nonius ya, ini 25, 26, 27. Nah, 27 yang paling sejajar nih ya, sejajar dengan garis lurus ini ya. Berarti 27 ya. 27 di sini dikali 0,01 mm nih 27 ya. Oke. 27 kali 0,01 berarti 0,27 mm ya. Oke, untuk hasil pengukuran tinggal kita jumlahkan hasil pengukurannya. Nah, berarti 2,27 ya milimeter. Dapatnya dari ini ya, ditambah ini. Hasilnya 2,27. Kalau kita lihat 2,27 ada di option B. Hasil pengukuran massa benda menggunakan raca dua lengan seperti yang diperlihatkan gambar di bawah adalah, nah di sini ini dia seimbang. Nah, berarti ini berat yang ada di sebelah kiri dan kanan ini sama karena dia seimbang. Oke. Itu dia logika yang perlu kita perhatikan di situ ya. Kalau seimbang berarti beratnya sama dong. Nah, gitu ya. Oke. Untuk yang di sebelah kanan ya, lengan yang ada di sebelah kanan itu beratnya ya yang ada di kanan. Ingat. Jadi massa ya. Massa yang kanan itu sama dengan massa yang kiri itu ya, kiri. Nah, jadi di sini massa kanan ya, kita lihat massa kanannya itu, massa kanan ya itu ada 10 gram, 2 gram, 200 gram ya. Ada 2 gram ya, ditambah 10 gram, ditambah 200 gram ya. Oke. Kita tambah saja, berarti hasilnya adalah 200 ya, nih 12 berarti 212 ya gram ya. Gram. Oke, ini gram ya. Bukan 9 nih, gram ya. Gram ya, gram. Oke. Karena di sini kilogram, berarti kita ubah ke kilogram ya. Ini kalau ubah ke kilogram ya. Bagaimana ubah ke kilogram? Berarti ini kalau kita ubah ke kilogram itu naik berapa kali? Dari kilogram, hektogram, dekagram, gram ya, 4. Berarti naik ke atas dia ya. 3 berarti dibagi 1000 nih ya. Berarti 212 dibagi 1000 gitu. Nah, berarti di sini 0,212 kg ya. 0,212 itu ada di A ya. Nah, oke, inilah dia. Jadi bisa ubah ya, kita bisa ubah ke kilogram. Oke. 3 besaran berikut yang merupakan besaran skalar. Nah, jadi besaran skalar itu besaran yang tidak memiliki arah ya, hanya memiliki nilai saja. Nah, jaraknya arah ada ya. Sebentar dulu saya lihat. Nah, ini ada ya. Perpindahan. Sorry, ini nanti kita lihat yang A ya. Energi ini nggak ada ya. Perpindahan ini ada arahnya. Nah, di sini juga perpindahan ada arah. Induksi magnetik ini juga ada arah. Gaya ini punya arah ya. Kecepatan, momentum, massa. Nah, ini ada arah nih ya. Momentum, massa ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Nah, di sini ada kelajuan. Nah, ini kelajuan nggak punya arah ya. Kecepatan kira-kira ini nggak punya juga. Momentum ini punya kayaknya ya, karena ini gaya ya, ada momentum gayanya, punya arah dia nih. Oke, yang bukan itu adalah yang A ya. Energi ya. Energi nggak punya arah, jarak juga nggak punya arah ya, kelajuan ya itu. Berarti yang A. Besaran berikut memiliki dimensi sama dengan momentum. Nah, jadi momentum gaya. Momentum gaya tuh joule ya. Nah, satuannya joule.
Berarti kita lihat aja satuannya joule di sini. Energi potensial apakah satuannya joule enggak ya? Yang satuannya gaya apakah satuannya joule enggak? Impuls joule enggak ya? Percepatan enggak? Tekanan enggak? Berarti yang joule itu ini. Energi potensial joule. Oke. Massa jenis dari meter standar ya, adalah massa jenisnya untuk nomor berapa tuh? 16 ya. Massa jenisnya ya, massa jenis atau rho gitu, rho yaitu adalah 21,56 gram ya, gram per centimeter pangkat 3. Oke. Besarnya jika dinyatakan dalam sistem internasional adalah kilogram per meter. Oke, pangkat 3. Berarti bagaimana caranya? Jadi caranya di sini kalau kita ubah berarti 21,56 ya gram kita ubah jadi per centimeter pangkat 3. Nah, ini 1 kalau nggak ada tuh ya. Oke. Sekarang gram ke kilogram. Nah, ingat lagi nih, gram ke kilogram tuh naik ya. Kalau naik berarti 21,56 dikali 0,001 ya gram, karena naik ke atas kan tadi 3 ya. Oke, karena ada kilogram, hektogram, dekagram, gram berarti naik 3. Oke, di sini sentimeter pangkat 3. Dari sentimeter ke meter, nah itu dibagi 100 karena di pangkat 3 berarti dibagi sejuta dia. Ya, dibagi sejuta atau di 1 per gitu sejuta. 1 2 3 4 5 6 ya, dibagi sejuta. 1 ini dibagi sejuta dia. Oke, ini kita pindah ke atas. Ini ini bukan ini kilo ya, kilogram. Hapus saja kilogram ya. Dan ini meter pangkat 3. Ini naik ke atas ya, naik ke atas berarti di sini 21 ya, 21,56 dikali 0,001 dikali di sini 1 juta dikali 1 juta 456 ke 1 juta. Di sini 3 coret ya, 3 coret, nolnya 3. Oke, di sini ada 2 nolnya, coret 2 berarti. Tinggal 1 nolnya berarti 21560 ya. Kilogram per meter pangkat 3, 21560 ya. Ini kalau kita lihat 21560 ada di D ya. Nah, jadi D lah jawabannya. Sekarang kita lihat hasil pengukuran dengan mistar atau menggaris seperti terlihat dalam gambar menunjukkan angka. Nah, di sini kira-kira di sini 11,7 ya, ada di 11,7. Nanti bisa pakai penggaris ya untuk meluruskan ini karena harus teliti ya, teliti mungkin. Kira-kira ada di 11,7. Oke, sekarang tinggal lihat nomor ini 18. Perhatikan gambar pengukuran jangka sorong berikut. Nah, hasil pengukuran di atas yaitu jangka sorong. Ingat lagi ada skala utama, skala nonius ya. Oke, ini ada nomor 18, ada skala utama, ada skala utamanya, dan ada skala noniusnya. Yang perlu kita lakukan mencari nilainya masing-masing. Skala utama di sini kita lihat ada di 3,4 ya, sebelum 0 itu 3,4 cm ya. Noniusnya, nah yang paling sejajar di sini kita lihat ya. Kalau kita lihat ya, yang paling sejajar di sini nih, di 4 ini ya, 4 ini dia sejajar dia ini. Sedangkan kalau ada di 3 ini dia enggak terlalu sejajar. Ini 2 3 4 ya. Nah, ini sejajar dia nih 4. Berarti di sini 4 dikali 0,01 ya sentimeter ya, sentimeter. Berarti di sini hasilnya adalah 0,04 ya sentimeter. Sekarang tinggal kita jumlahkan hasil pengukurannya. Hasilnya yaitu ini berarti 3,44 ya, 3,44 cm. 3,44 itu ada di pilihan C. Nah, kita harus teliti banget ya ngelihatnya di sini. Jangan sampai salah nih ya. Kalau sampai salah wah bahaya di sini. Oke, berikutnya sekarang perhatikan gambar berikut. Oke. Sebuah logam diukur ketebalannya dengan menggunakan mikrometer sekrup dan hasilnya terlihat seperti pada gambar di atas. Ketebalan logam tersebut adalah, oke, berarti ini masih skala utama, skala putar ya. Kalau itu skala utama, oke, skala putar juga boleh ya. Kalau untuk mikrometer sekrup, oke, skala utamanya di sini kita lihat yang paling dekat. Nah, di sini ada yang paling dekat tuh
16-an. Sorry, bukan 16-an tapi 16, berapa nih, ada yang paling dekat di sini nih. Sebentar dulu ya. Saat ini ada 5, 6, 7, 10, 15 ya. Nah, 15 berarti ada 16 ya. Nah, berarti ini 10, 11, 12, tadi dulu 10, 11, 12, 13, 14, 15, ke 16-an. Ada di 16-an ya. Atau di ya 15,5-an kayaknya nih ya. Kurang jelas juga gambarnya, oke lah. 15,5-an, 15,5 ya. 15,5 atau berapa tuh? 15, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 10. Oke, 15,5-an ya kira-kira. Ini milimeter, oke. Skala putar. Nah, skala putar di paling sejajar ya. Ada 10 ya, 11, 12, 13. Ada di 13-an. 13 dikali 0,01 mm. Oke. Di sini 0,13 ya milimeter. Nah, tinggal kita jumlahkan saja di sini. Oke. Berarti kalau kita jumlahkan hasilnya adalah hasil pengukurannya itu ya harus sejajar ya. Kalau kita menjumlahkan nih komanya harus lurus, berarti 15,63 15,63 mm. Nah, sekarang tinggal kita lihat di sini 15,63. Nah, di sini 15,63. Oke, lanjut. Masa 1 kg setara dengan, nah ini kita harus tahu ya. Nah, jadi masanya ini adalah 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, ya kita harus tahu. Oke. Ini dimensinya, ini adalah panjang ya. Nah, di sini ada ini massa, ini panjang, ini ada waktu, dimensi besaran. Nah, jadi untuk nomor 21 ya. Nah, di sini dimensinya itu ada M ya. L pangkat 2, T pangkat min 2. Oke. Jadi di sini dimensinya M di sini nih menunjukkan massa ya. Kalau kita massa dikali ini panjang ya, panjang kuadrat gitu, dikali waktu. Ini kalau per berarti 1 per waktu ya kuadrat. Oke. Kalau kita lihat di sini massa ya, massa dikali panjang waktu ini. Oke. Ada panjang, ada massa ya, massa dikali panjang ya. Kalau kita pecah lagi dikali ya panjang per waktu kuadrat. Oke. Di sini kalau kita lihat ini adalah kilogram ya, massa dikali panjang ini kilogram, dikali panjangnya meter, dikali meter per sekon kuadrat. Ingat kita pakai satuannya. Massa dikali perpindahan ini adalah mana dia? Ini massa dikali percepatan ya. Nah, kita ingat lagi kalau massa dikali percepatan itu adalah gaya ya. Nah, gaya dikali meter, gaya kali perpindahan itu usaha ya. Kalau gaya kali perpindahan itu, ini bukan F tapi Newton. Newton dikali meter itu joule, atau alias ini satuan usaha, satuan dari usaha atau energi. Oke. Tinggal kita sesuaikan di sini. Nah, jadi ada usaha. Nah, ini B ya, usaha. Oke. Kita lihat soal nomor berikutnya. Gambar pengukuran derajat Ohaus 3 lengan. Nah, jadi ada lengan satuan, ratusan, sama lengan puluhan namanya. Oke, untuk nomor 22-an, nomor 22. Oke, ada lengannya, ada lengan satuan, lengan puluhan, ada lengan ratusan namanya, lengan ratusan. Oke. Di sini lengan satuannya kalau kita lihat nih ada di 2 gram. Ingat satuannya 2 gram. Gram ya. Ada lengan puluhan, ada 40 gram di puluhannya. 40 gram. Oke. Ratusannya ada di 100 gram. Oke, 100 gram. Nah, kita diminta dalam satuan gram di sini. Berarti tinggal kita jumlahkan. Kalau satuan gram
jumlahkan saja nih, berarti hasil pengukurannya 2 ya ditambah 40 ditambah 100 gram. Berarti hasilnya adalah 142 gram ya. Nah, 142 gram. Nah, ini ada di E142. Hasil pengukuran ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, bagi mikrometer skrup ya. Nomor 23. Ada namanya skala utama. Skala utama ada namanya skala Nonius. Nah, skala utama itu yang paling dekat ya, 15 ini yang paling dekat. Nah, 15,5an di sini ya. Karena ini mulainya dari sini dia nih ada 10, ada 10,5, ada 11 ya. Nah, 10, 11, 12, 13, 14, 15 berarti di 15,5 skala utamanya 15 ya, 5 milimeter dia milimeter tadi. Nah, dan skala Nonius yang paling sejajar tuh 15, kelihatan banget ya 15 dikali 0,01 milimeter. Oke, kalau kita kalikan itu di 0,15 milimeter. Oke, sekarang tinggal kita jumlahkan nih 15 hasil pengukurannya 15,5 milimeter ditambah 0,15 milimeter. Berarti hasilnya berapa dong? Berarti 15,65 ya. Harus sejajar di sini milimeter 15,65. 15,65 itu ada di B. Oke. Di sini perhatikan gambar pengukuran jangka sorong berikut. Nah, ada skala utama ya. Di sini nomor 24 ya. Alhamdulillah lagi dikit. Oke, hasil pengukuran panjang dalam gambar di atas ini jangka sorong. Kalau jangka sorong kita lihat yang angka paling sejajar. Nah, angka yang paling sejajar di sini ada di angka 0. Ya, di sini 0 ini ada di 20, 21, ya 22, 23. Ada di 23. Berarti skala utama ya, skala utama itu adalah 23 ya, 23 cm. Dan skala Nonius, nah karena dia sejajar dengan 0 berarti ini 0 ya, ini Nonius ya, skala Nonius ya 0 ya cm. Nah, tinggal kita tambah ya, hasil pengukurannya tinggal ditambah. Hasil pengukuran itu 23 cm ditambah 0 cm. Berarti hasilnya adalah 23 cm. Inilah hasil pengukuran. Nah, jadi ini kok nggak ada jawabannya? Nah, jadi ini ada jawabannya, bukan nggak ada. Tapi ini sama aja artinya 23 sama 23,0 itu sama aja ya. Kalau 0 itu artinya nggak ada arti. Berarti sama saja. Ahmad memiliki massa sebesar 45 kg. Nah, massa